Bagaimana mensupport keberadaan masyarakat lingkungan, dan tentu juga tidak bisa dipungkiri Bali, perekonomian Bali adalah perekonomian pariwisata. Pariwisata Bali itu adalah adat dan budaya, dan adat dan budaya itu yang menopang, yang mengawal adat dan budaya itu adalah desa adat. Nah, oleh karena itu ketika kita narik suatu kesimpulan, ya sejatinya perekonomian Bali fondasi dasarnya adalah desa adat. Kuatnya desa adat, perekonomian Bali akan kuat. Temu Wirase BPR Kanti MDA Bali komitmen perkuat perekonomian Bali. BPR Sukawati Pancakanti BPR Kanti bersama Majelis Desa Adat MDA Bali menggelar Temu Wirase Publik Bagan MDA Kanti Ngorte Desa Adat. Kedudukan Desa Adat di Bali pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di Gedung Pusdiklat BPR Kanti Batu Bulan Gianyar Selasa 25 Juni 2024. Kegiatan yang diagendakan rutin ini menghadirkan pembicara yakni Prof. Wayan Windia, Ahli Hukum Adat Bali, Prof. Made Arya Utama, Ahli Hukum Tata Negara, Ida Ayu Putu Herawati MH, Kemenkumham Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra MH, Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, dan Dr. Dewo Nyoman Rai Asmara Putra, Petajuh Bendesa Agung MDA Bali Bidang Wicara Adat, yang dipandu oleh Ngakan Putu Sudibya ST Bendesa Adat Suat. Selain itu, tampak hadir pula Ketua Umum Kadin Bali Made Aryandi, Direktur Utama Dirut BPR Kanti Made Arya Amitabha, Ketua Kadin Denpasar Iputu Arnawo, dan Penyelidikan Agung MDA Bali Ketut Sumarte. Pada kesempatan tersebut digelar undian door prize 6 unit sepeda motor Scoopy dan televisi 32 inch dalam program tabungan Arisan Kanti Utama Arisanku dari BPR Kanti. Karena seyogianya ini undiannya ini adalah setiap bulan, ya setiap bulan 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi. Namun menjadi 6 kali ini berarti 6 bulan belum kita laksanakan. Nah, kenapa belum dilaksanakan itu? Karena memang pada saat 6 bulan terakhir ini dari sisi penyediaan unit kendaraan hadiah utama, ya, Mitsubishi Pajero itu terkendala dari sisi penyediaan unitnya yang nomor induk kendaraan 2024, ya baru bisa diselang beberapa bulan yang lalu. Akhirnya hari ini baru kita bisa laksanakan dan sekaligus 6 untuk hadiah utama, ya, dan grand prize-nya kita undi pada saat acara stakeholder gathering seperti tahun-tahun sebelumnya, ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sebelum tahun 2023 kita adakan stakeholder gathering yang sama juga mengundi 1 unit kendaraan, ya, dan tahun ini kita undi expander Mitsubishi Pajero dan expander, ya, dan expander yang rencananya dilaksanakan nanti pada tanggal bulan 12 tahun 2024, ya 12 Desember 2024. Nah, itu nanti akan puncak acaranya pengundian tabungan Arisanku. Dirut BPR Kanti Made Arya Amitabha menyampaikan kegiatan Temu Wirase yang dikemas lewat Publik Bagan BPR Kanti Ngorte Desa Adat berkaitan dengan program kerjasama antara BPR Kanti dan MDA Provinsi Bali. Beberapa implementasinya seperti pemberian award kepada Desa Adat, pelaksanaan TOT, dan kali ini berupa Publik Bagan Dialog. Ditegaskan Arya Amitabha, BPR Kanti turut peduli dengan keberadaan adat dan budaya Bali, di mana adat dan budaya Bali sebagai ciri khas Pulau Dewata serta menjadi primadona wisatawan untuk datang ke Bali yang memberikan imbas ekonomi yang signifikan, sehingga diperlukan upaya pelestarian dan dukungan permodalan dalam menggerakkan ekonomi di desa adat dan usaha masyarakat Bali. BPR Kanti berkomitmen mendukung ekonomi Bali yang ditopang oleh pariwisata, adat, dan budaya. Penopang utama dari semua itu adalah desa adat, maka kegiatan ini dirancang sebagai wadah diskusi untuk membahas isu-isu hangat dan mencari solusi di desa adat. Terlebih BPR Kanti sebagai salah satu dari 130 BPR di Bali, diharapkan mampu membantu keuangan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan diadakannya kegiatan ini, lanjut Amitabha, BPR Kanti berharap dapat terus memperkuat peran desa adat dalam mendukung ekonomi dan budaya Bali. Posisi yang kami di BPR Kanti saat ini tidak lepas dari perekonomian Bali. Perekonomian Bali kita tahu bahwa
orang ke Bali, ekonomi Bali itu tumbuh dari pariwisata. Pariwisatanya itu adalah adat dan budaya. Yang mengawal adat dan budaya adalah desa adat. Nah, sehingga bahasa tadi tahu diri bermerah putih itu munculnya dari itu. Ya, kita kembalikan ya, bagaimana kita mensupport ya, jangan sampai kita lupa sarang kawitan gitu loh ya, apa yang menjadikan kita ya BPRKanti seperti saat ini, yang menjadikan itu adalah perekonomian Bali. Perekonomian Bali adalah pariwisata beserta adat budaya yang mengawal adat budaya itu desa adat. Nah, oleh karena itu mari ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya, bahwa MDA baru 5 tahun terbatas dia gitu loh ya. Nah, itu dari sisi berbagai kondisi yang ada ya, iring sarangan ya, bahwa ini sudah ada, sudah dibuatkan rumahnya ya, mari kita sama-sama mensupport keberadaan desa adat terlepas dari pro dan kontra. Sementara itu, Penyelidikan Agung Majelis Desa Adat Bali Ketut Sumarto menyatakan acara Publik Bagan ini adalah ajang untuk mempertemukan kesepahaman hati dan pemahaman bersama. Ia juga menyoroti pentingnya posisi desa adat di Bali pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Betul-betul memperkuat keberadaan desa adat, karena dengan ini bahwa kedudukan, peran, fungsi, tugas, kewajiban atau kewenangan desa adat itu menjadi clear, jelas itu. Dan di Bali menjadi satu-satunya di Republik Indonesia ini memiliki 2 desa. Di daerah lain, provinsi lain tidak ada. Hanya di Bali. Jadi desa adat mengacu pada Undang-Undang 15 2023, Perda 4 2019, daerah Provinsi Bali. Sementara desa mengacu kepada Undang-Undang 6 2014. Jadi konsekuensi dari ini maka di Bali berlaku juga pluralisme hukum, ada hukum nasional, ada juga hukum adat. Sehingga siapapun ada di wilayah desa adat, di wilayah desa adat, tunduk dia pada 2 sistem hukum itu. Selain dialog, pada kesempatan tersebut BPRKanti juga memperkenalkan seragam barunya yang menggunakan lukisan kemasan khas Klungkung. Kabar Bali Hits mengabarkan.